Saya juga sedang menjalani pacaran. Apakah harus dijauhkan karena khawatir nanti ibu kita yang telah meninggal ini kena dosa karena anaknya berpacaran? Dengan siapa? Dengan Putri. Putri. Iya. Siap, Iya. Mbak Putri. Maaf ya Pak Ustadz jika pertanyaan saya ini nggak sesuai sama tema. Saat kita baru kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, seorang ibu. Tapi di lain sisi, maaf, saya juga sedang menjalani pacaran. Apakah harus dijauhkan karena khawatir nanti ibu kita yang telah meninggal ini kena dosa karena anaknya berpacaran. Tapi dari hati berat untuk meninggalkannya Pak Ustadz. Jadi gimana ya baiknya Pak Ustadz? Kita kayak lagi menyenangi sebuah dosa, misalnya judi online. Astagfirullah. Kan jelas-jelas dosa kan? Atau ya tadi mungkin contoh lain pacaran atau maksiat apa gitu ya. Tapi di satu sisi kita kayak takut nanti orang tua kita juga terdampak. Sebetulnya bukan terdampak dia akan diazab gara-gara kita, nggak kayak gitu Mbak. Lebih kayak dia akan sedih. Orang tua kita itu akan sedih kalau anaknya berbuat dosa. Karena mereka diberitahu oleh Allah walaupun mereka di alam kuburnya. Sehingga rasa sedih itu muncul. Kayak malah kalau mereka di dunia kita bikin dosa mereka gak sedih karena gak tahu. Justru di alam kuburnya mereka lebih sensitif daripada di dunia. Di dunia kan kita kalau beda tempat kita berbuat dosa orang tua gak tahu apa-apa kan. Jadi dia biasa-biasa aja gitu. Tapi di alam kubur dia lebih sensitif karena Allah memberi tahu kepada dia dengan rasa-rasa. Jadi ketika anaknya, jadi kayak kalau di dunia itu kita kayak mimpi gitu. Mimpi terus jadi sedih. Kalau di alam kubur juga kayak gitu. Dia dikasih tahu bahwa anaknya itu berbuat dosa. Sehingga orang tuanya akan bersedih. Dan itu ada hadisnya. Nah kalau kita gak pengen menyedihkan orang tua kita. Itu bisa jadi salah satu motivasi kita untuk meninggalkan dosa dan bertaubat. Harusnya bisa jadi motivasi. Yang kedua, tapi kan kalau bab pacaran takut kalau gak pacaran nanti dia jadi sama yang lain gimana? Solusinya adalah belajar mengembalikan semua itu kepada takdir dengan tawakal kepada Allah. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian dengan pasangan-pasangannya masing-masing. Pasangan Mbak siapa tadi namanya? Mbak Putri. Mbak Putri itu sebelum diciptakan atau ketika awal ditiupkan ke dalam rahim ibu, itu Mbak Putri itu udah diciptakan dengan jodohnya. Mbak Putri udah nikah belum? Belum ya? Makanya pacaran ya. Kalau udah nikah selingkuh ya namanya. Oke, maaf salah. Mbak Putri itu sebetulnya udah punya jodoh. Cuman emang nggak tahu udah pernah ketemu, mungkin udah sering berpapasan jalan, mungkin emang ada di sebuah ruangan yang sama kerja, atau mungkin tetangga rumah, atau mungkin satu grup di WA, atau mungkin nggak kenal sama sekali, kita nggak tahu ya. Tapi jodoh Mbak Putri itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, karena itu adalah takdir. Allah menciptakan semua manusia itu takdirnya punya pasangan. Lalu kenapa ada yang meninggal nggak punya pasangan? Itu kan bukan masalah nggak punya jodoh, cuman masalahnya mau wedding di mana? Mau wedding di dunia atau wedding di surga? Itu doang bedanya. Karena di surga juga ada wedding, banyak ayat dan hadisnya bahwa di surga itu mereka akan dinikahkan. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, laisa fil jannati azab, di surga itu tidak ada jomblo kata Nabi. Di surga tidak ada jomblo, semuanya berpasang-pasangan. Kecuali yang meninggalnya sebelum balik, namanya wildanun mukhalladun. Mereka anak-anak kecil yang indah-indah, tapi mereka tidak punya pasangan karena meninggalnya sebelum balik, belum ada nafsu. Tapi kalau yang meninggalnya setelah balik dan nggak punya jodoh, berarti acara akad nikahnya, saya terima nikahnya fulanah bintu fulan segala macam, itu nanti di surga. Siapa penghulunya? Allah langsung. Siapa WO-nya? Para malaikat. Bayangin malaikat jadi wedding organizer. Kan keren kan? Sempurna kan? Jadi jodohnya Mbak Putri itu udah ada. Dengan pacaran atau tanpa pacaran, jodohnya gak akan berubah Mbak. Mbak Putri pacaran, gak pacaran, jodoh Mbak Putri gak akan berubah. Yang berubah adalah rasanya. Kalau kita udah pacaran, ternyata gak jadi, nanti ketika kita ketemu dengan jodoh kita, rasanya akan terusik oleh masa lalu. Kalau kita pacaran ternyata jadi, kebenaran pacar kita adalah jodoh kita, maka rasanya nggak baru lagi. Udah biasa aja gitu.
Jadi makanya pacaran nggak pacaran, Mbak Putri punya jodoh kok. Dan nggak akan ketukar kok orangnya, nggak akan berubah. Yang berubah itu apa? Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Puspa dari Tangerang Balaraja. Panggilannya? Puji. Puji. Mohon maaf Ustadz jika pertanyaannya sedikit keluar dari tema. Jadi ini mengenai latar belakang keluarga. Di sini kita atau saya sebagai seorang anak kan tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari keluarga seperti apa. Di sini maksudnya keluarga yang paham agama kah atau justru yang pengetahuan agamanya itu biasa aja kayak standar gitu. Nah, ketika kita memiliki impian atau keinginan untuk mendapatkan jodoh yang pengetahuan agamanya itu luas dan latar belakang keluarganya itu yang Masya Allah banget, kita harus seperti apa ya Ustadz? Ikhtiar seperti apa yang harus kita lakukan tapi tetap di tuntunan Allah, tetap lillahi ta'ala gitu, bukan hanya karena mengejar impian kita itu. Karena sepertinya hanya dengan mengikuti kajian atau menjalankan ibadah kita sebagai seorang umat muslim itu aja nggak cukup. Dan akankah saya sebagai wanita yang biasa-biasa aja ini bisa mendapatkan sosok imam yang baik, yang soleh? Karena untuk mencapai surganya Allah kita kan butuh nahkoda yang tepat. Dan kemungkinan besar pria yang pengetahuan agamanya itu luas, mungkin dia juga menginginkan sosok wanita yang soleha gitu. Salah nggak kalau kita berharap memperbaiki diri supaya dapat jodoh yang layak? Apakah itu bertentangan dengan keikhlasan karena Allah? Enggak. Baru ketahuan bertentangan atau enggak kalau ternyata kita diuji justru di bab jodoh. Masih terusin nggak tuh ibadahnya? Masih istiqomah nggak dengan hijrahnya? Kalau masih, berarti kita menjadikan Allah lebih utama daripada semua hajat-hajat kita. Dan itu ikhlas namanya. Tapi kalau misalnya diuji justru dengan hajat kita, hajatnya jodoh, kerjaan, karir, segala macam, justru diuji ketika kita ingin memperbaiki diri gara-gara pengen dapatin hajat itu, justru hajat itu kita gagal, akhirnya kita berhenti memperbaiki diri, disitulah ketahuan bahwa hajat kita lebih besar daripada Allah di hati kita. Jadi ketahuannya tuh pas diuji. Kalau nggak diuji ya nggak ketahuan, dan boleh-boleh aja kita misalnya memperbaiki diri dengan niat karena hajat. Hajatnya tadi bisa jodoh, bisa karir, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa apapun. Urusan dunia. Boleh banget. Tapi coba jadikan Allah tetap lebih besar di hati kita daripada semua hajat-hajat kita. Sehingga ketika yang kecil ini belum kita dapatkan, kita nggak kehilangan yang besar. Tapi kalau yang paling besar dalam hati kita adalah hajat, maka ketika yang besar ini kehilangan, yang kecil jadi nggak berarti kan gitu kan? Maka tanyakan ke dalam hati kita, siapa yang paling besar di hati kita? Allah kah atau hajat kita? Kalau Allah yang paling besar, belum mendapatkan yang kecil nggak apa-apa, karena kita udah mendapatkan yang besar. Nanti juga pasti akan dikasih yang kecil. Tapi kalau hajat kita yang paling besar di hati kita, ketika kita belum mendapatkan yang besar, yang kecil itu nggak akan berarti, nggak berharga sama sekali. Jadi letakkanlah Allah sebagai yang paling besar, Allahu Akbar di dalam hati kita. Maka yang lain jadi nggak masalah.